Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat genre yang ada di rumah. Halo semuanya. Hai. Salam sehat dan salam genre. Salam. Oke, perkenalkan saya Ali yang akan memandu podcast kali ini dan saya tidak sendiri nih. Di samping saya sudah ada perempuan cantik nih. Mungkin bisa saya dulu. Hai, salam genre. Iya, nah kebetulan di samping saya ini merupakan duta genre Kabupaten Sopeng tahun 2023. Mungkin bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah nih. Hai sahabat genre, perkenalkan saya Muhammad Farnisa. Teman-teman boleh panggil dengan sebutan Aulia dan sebagainya. Saya duta genre Putri Kabupaten Sopeng tahun 2023. Iya betul. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Oke. Kalau lihat-lihat nih dari selempangnya tertulis Duta Genre Kabupaten Sopeng tahun 2023 nih. Mungkin teman-teman di rumah mungkin belum paham nih sebetulnya Duta Genre itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, boleh. Jadi kalau kita lihat-lihat nih Kak, genre itu berasal dari kata generasi berencana. Yang dimana generasi berencana itu merujuk kepada kita, para remaja, yang mulai merencanakan masa depan tentang kesiapan kehidupan berkeluarga dan lain sebagainya. Iya betul. Itu sudah dijelaskan nih Duta Genre itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih tugas-tugas dari Duta Genre itu seperti apa saja gitu. Oke, jadi tugas kita nih sebagai Duta Genre adalah sebagai jembatan untuk membagikan informasi dan edukasi kepada teman-teman remaja, teman-teman sebaya maupun masyarakat umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan kehidupan berkeluarga, mental health remaja, tentang kesehatan reproduksi, dan sekarang ini Duta Genre sedang gencar-gencarnya tentang pencegahan stunting dari dulu. Oh, jadi ini fokusnya kepada remaja ya? Ya, betul sekali. Ya, tadi juga sempat membahas nih tentang stunting. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita akan membahas tentang stunting nih. Nah, temanya pencegahan stunting di kalangan remaja nih. Nah, sebelum masuk ke tanya jawab nih, karena nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada duta genre kita nih. Nah, sebelumnya itu mungkin bisa berbagi pengalaman mungkin selama menjabat jadi duta genre itu seperti apa gitu. Oke, jadi pengalaman yang saya dapatkan setelah menjabat sebagai duta genre itu adalah pengalaman yang benar-benar luar biasa. Mulai dari saya terpilih sebagai duta genre Kabupaten Sopeng dan bagaimana saya diberi kepercayaan untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Mei kemarin. Iya betul. Itu kurang lebih diikuti ada 22 kabupaten kota ya? Iya, betul sekali. Wow, mungkin bisa di-spill nih, dapat juara berapa sih? Nah kabar baiknya pada ajang pemilihan duta genre tingkat provinsi kemarin, saya berhasil lolos ke top 6 duta genre Putri Sulawesi Selatan. Wah, tepuk tangan dulu untuk duta genre kita, dipercayakan kabupaten untuk mewakili Kabupaten Sopeng di ajang tingkat provinsi ini. Nah, dari pengalaman tersebut tadi itu yang dijelaskan teman kita nih, mungkin pasti adalah hal-hal yang negatif lah atau pengalaman yang mungkin tidak enak gitu, hal positif dan negatif. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal positif dan negatif di sebuah pengalaman tentunya pasti ada ya Kak? Iya, pastilah. Nah dalam hal ini pengalaman buruk tersebut saya jadikan sebagai batu loncatan agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi, belajar dari pengalaman tidak mengenakan tadi. Nah, kalau tentang pengalaman positifnya sendiri, mungkin saya bisa mendapatkan teman-teman yang hebat dari luar sana, relasi yang semakin meluas juga, dan juga bagaimana orang-orang mulai mengenal saya sebagai duta genre. Nah, selain itu, di saat menjabat sebagai duta genre, saya mendapatkan banyak pengetahuan yang mungkin hanya bisa kita dapatkan di forum genre. Wah, betul sekali. Nah, tadi kita sudah spill nih, kita bahas, nanti kita akan bahas tentang stunting dengan tema pencegahan stunting di kalangan remaja nih. Nah sebelumnya itu mungkin kita tanya-tanya nih, karena mungkin di teman-teman di rumah belum paham nih stunting itu seperti apa. Mungkin menurut duta genre kita ini stunting itu seperti apa? Oke, jadi kalau kita merujuk pada pernyataan umumnya, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dalam jangka waktu yang panjang itu sekitaran berapa hari sih? Nah, dilihat dari 1000 hari pertama kehidupan, atau secara umum mulai dari 0 bulan di dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Wah, mungkin bisa dijelaskan juga nih biar teman-teman di rumah ini nggak bingung. Ciri-cirinya seperti apa sih stunting? Oke, jadi ciri-ciri stunting secara umum itu biasanya otak mereka itu lebih sulit berkembang daripada teman-temannya, teman-teman sosialnya. Dan kalau kita lihat dari segi fisik,
anak yang mengidap stunting itu biasanya lebih pendek Kak daripada teman-teman benar usianya. nih? Benar. Wah. Untuk teman-teman jangan bingung juga nih, mungkin teman-teman bingung nih, kok pendek gitu? Iya, pendek. Kan? Mungkin teman-teman juga bertanya nih, apakah orang atau anak-anak yang pendek itu sudah pasti stunting atau enggak nih? Jadi stunting itu artinya adalah pendek, Iya, tapi setiap anak yang pendek itu belum tentu stunting. Wah, jadi buat teman-teman di rumah jangan ada yang bingung lagi nih. Jadi yang tadi itu pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting itu sudah pasti Pendek. iya, betul sekali. Nah, kita tadi sudah membahas tentang stunting nih, pengertian stunting lah, apalah Iya. itu. Ini berhubungan tentang remaja juga nih. Nah, sebelumnya itu mungkin kita tanya nih, tentang usia remaja itu seperti apa? Oke, jadi kalau rentang usia remaja itu saya berpatokan sama BKKBN ya Kak. Nah kalau di BKKBN rentang usia remaja itu dimulai dari umur 10 tahun sampai umur 24 tahun dan belum menikah. Ingat, belum menikah ya. Belum menikah. Rentangnya dari umur 10 sampai 24 tahun dan tidak menikah ya. Nah, kita sudah mengetahui ini stunting itu seperti apa, remaja itu dari umur sekian. Nah, aku mau tanya nih soal peran remaja nih untuk pencegahan stunting yang ada di Kabupaten Sopeng terutamanya nih. Oke, jadi kalau kita tanya tentang peran remaja ya kita nih para remaja bisa mencegah stunting dengan cara membantu meningkatkan kesadaran diri kita dan kesadaran orang-orang di sekitar kita tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gizi kita, kesehatan gizi pada anak dan juga pada ibu hamil seperti itu. Iya betul. Nah tadi itu peran remaja ya. Iya, peran remaja. Ya, nah sebagai duta genre nih, karena di samping saya ini duta genre kan. Jadi kita tanya-tanya nih sebagai peran duta genre untuk pencegahan stunting terutama di Kabupaten Sopeng, teman-teman. Jadi kalau peran duta genre, karena duta genre itu tidak sedikit ya Kak. Iya, jadi betul. secara umum duta genre itu biasanya lebih banyak terjun langsung ke lapangan Wow. untuk memberikan edukasi dan membagikan informasi tentang masalah-masalah stunting, masalah-masalah kesehatan gizi, dan juga karena sekarang kita sudah berada di era society 5.0, di era dimana teknologi semakin canggih. Ya, jadi biasanya para duta genre itu lebih mengoptimalkan penggunaan media sosialnya untuk dijadikan sebagai ladang membagikan informasi-informasi tentang yang berkaitan dengan stunting seperti itu. Iya betul. Jadi pemanfaatan sosial media Iya, guys. pemanfaatan sosial media yang bermanfaat. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang sering galau nih di Instastory, kebanyakan nonton TikTok goyang-goyang terus, yang mending kita gunakan sosial media kita lebih ke bermanfaat mungkin. Daripada sering membagikan hal-hal yang tidak bermanfaat Iya, bagi betul. kita maupun orang di sekitar Jadi kita. ya betul. Jadi gunakan mencari informasi atau edukasi, memberikan Iya, edukasi ya tentunya seperti itu. Nah tadi itu mengapa sih stunting itu menjadi perhatian khusus terutama di generasi remaja nih? Oke, jadi mengapa stunting itu penting ya Kak? Iya, untuk betul. untuk para remaja. Iya betul. Nah, karena seperti yang kita ketahui, remaja itu merupakan agen perubahan untuk bangsa. Nah, dengan mereka mengetahui tentang masalah stunting, bahaya stunting, dan cara mengatasi stunting itu, kita bisa menciptakan generasi yang lebih sehat untuk bangsa selanjutnya. Iya betul. Nah tadi membahas tentang agen perubahan nih, agen perubahan nih guys. Jadi kita tanya-tanya nih sebetulnya agen perubahan bagi remaja itu seperti apa gitu? Oh, oke. Kalau agen perubahan, bagaimana remaja bisa menjadi agen Iya, perubahan? betul. Oke. Jadi kita remaja bisa menjadi agen perubahan itu dengan cara kita bisa mengorganisir organisasi-organisasi yang bermanfaat. Juga kita bisa ikut ke dalam kampanye-kampanye peduli stunting, dan Iya, juga kita bisa ikut bekerjasama dengan organisasi ataupun pemerintah dalam pencegahan stunting dari hulu. Iya betul. Jadi kita mengikuti salah satunya organisasi Iya. yang sehat. Yang sehat, betul. Nah seperti Orang forum genre. genre contohnya seperti itu. Ada banyak lagi organisasi Iya, betul. yang bermanfaat lainnya. Iya betul. Banyak organisasi yang bisa kalian masuki yang bermanfaat nih tentunya. Nah mungkin Dr. Gendra kita bisa membagikan pengalaman pribadi mungkin atau cerita-cerita pribadi nih tentang keluarga yang terkena stunting mungkin. Oke, kalau kita cerita tentang pengalaman pribadi, izin berbagi Iya, pengalaman boleh ya, nih, pengalaman boleh nih. sekalian. Boleh nih. Jadi saya tuh pernah bertemu dengan keluarga yang anaknya mengidap stunting. Wah, bener. Beneran Kak. Nah, dari situ saya melihat bahwa benar-benar kekurangan gizi ini bisa mempengaruhi masa depan seorang anak.
Wah. Nah, dari pengalaman tersebutlah yang memotivasi saya untuk terus gencar, untuk terus berusaha bagaimana cara menghentikan stunting dari hulu. Iya, karena mungkin Iya, benar-benar sangat berbahaya. iya mungkin kekurangan edukasi Iya. tentang gizi lah apalah Iya. ya. Apa jadinya bangsa nanti Kak kalau misalnya semua anak mengidap stunting? Iya betul sekali. Nah tadi kita juga sempat membahas tentang gizi dan kesehatan nih guys. Apakah edukasi tentang gizi dan kesehatan itu penting untuk remaja, terutama di Kabupaten Sopeng nih? Oke. Apakah edukasi tentang gizi dan kesehatan itu penting? Ya, tentu saja penting sekali Kak. Nah, mengapa demikian? Karena seperti yang telah saya mention sebelumnya, kita remaja merupakan agen perubahan untuk bangsa. Nah, dengan kita mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan gizi dan stunting ini, kita bisa ikut dalam kampanye-kampanye sosial tentang masalah gizi dan stunting dan membantu teman-teman di sekitar kita juga. Iya betul. Dengan caranya memberikan edukasi. Ya, edukasi, memanfaatkan media sosial. Ini pemanfaatan sosial media. Bagaimana kalau misalkan masyarakat ini berada di pelosok nih, akses jalan masuknya susah, akses mendapatkan informasi juga susah. Bagaimana caranya peran remaja bisa memberikan menjadi jembatan akses nih untuk masyarakat yang mungkin susah mendapatkan edukasi? Jadi kalau tentang masyarakat yang berada di pelosok-pelosok itu mungkin tadi telah saya sebutkan ya, kalau Duta Genre itu kebanyakan terjun langsung. Iya betul. Ini terjun langsungnya bukan kebanyakan di daerah kota, tapi daerah-daerah seperti yang membutuhkan tadi. Nah, untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan makanan bergizi agar terhindar dari stunting, itu kita para remaja kan sedang di usia produktif ya kan? Iya dong. Nah, kita memanfaatkan usia produktif ini untuk ikut penggalangan dana untuk menyediakan makanan bergizi untuk keluarga yang membutuhkan, dan juga kita bisa ikut membantu organisasi-organisasi yang memang ranahnya menyediakan makanan untuk keluarga-keluarga yang lebih membutuhkan. Iya betul. Ini banyak organisasi yang membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan usia-usia produktif Iya. kita sebaik mungkin. Jadi remaja itu harus produktif nih guys, produktif yang baik. Iya betul sekali. Nah tadi tuh jadi Duta Genre itu atau remaja-remaja itu bisa menjadi jembatan untuk memberikan akses kepada keluarga-keluarga yang mungkin susah mendapatkan akses itu. Betul sekali. Nah pertanyaan juga nih, karena kita sudah membahas tentang peran remaja menjadi akses lah apalah itu kan tadi, bagaimana sih pandangan remaja atau sebagai Duta Genre terhadap kebijakan pemerintah nih terhadap pencegahan stunting terutama di Kabupaten Sopeng nih? Karena sekarang kita merujuk kepada pemerintahan di Kabupaten Sopeng ya. Jadi kalau pandangan saya di Kabupaten Sopeng itu pemerintahannya sendiri sudah berjalan dengan semestinya. Dan di BKKBN, terutama di DP3 AP2 KB Kabupaten Sopeng itu benar-benar sangat gencar untuk menghentikan stunting dari hulu. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengadakan pemilihan Duta Genre yang dimana mereka menyediakan informasi yang ranahnya benar-benar tertuju kepada para remaja. Iya betul. Karena memang Duta Genre itu memang fokusnya di remaja. Karena salah satu program BKKBN itu adalah pencegahan stunting dari hulu. Betul sekali. Nah, selanjutnya mungkin ada pesan atau motivasi yang mau disampaikan kepada teman-teman kita di rumah nih. Oke, kalau kita lihat nih dari pembahasan kita ke belakang tadi, jadi stunting itu teman-teman bisa kita hentikan dengan cara kerjasama dari setiap individu. Jadi saya mengajak seluruh teman-teman sekalian agar kita bisa bekerja sama untuk menghentikan stunting, mencegah stunting dari hulu. Dengan cara bagaimana? Terutama ini untuk remaja perempuan, kita bisa dimulai dari diri sendiri dengan cara kita rutin mengonsumsi pil penambah darah. Dan untuk mencegah anemia, karena anemia juga merupakan salah satu penyebab bisa terjadinya stunting. Iya betul. Tadi itu menyinggung tentang kerjasama ya. Kerjasama seperti itu. Iya betul. Masyarakat dan pemerintah juga harus kerjasama nih. Jangan cuman pemerintah terus yang sosialisasi, tapi masyarakatnya tidak bertindak nih. Ya, karena pemerintah yang baik itu dilihat dari rakyat yang baik juga. Iya betul. Nah tadi sudah disampaikan pesan dan motivasi yang disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah. Mungkin ada tambahan dari teman kita? Kalau tambahan, dari tadi kan kita bahas tentang pencegahan stunting dari dulu. Iya, betul. Dan dari dulu itu dari kapan sih Kak? Dari masa-masa remaja seperti tadi yang telah saya sebutkan, kita bisa memulai pencegahan stunting dengan mengonsumsi makanan bergizi mulai dari sekarang. Iya, teman-teman harus
rajin menjaga kesehatan agar tidak stunting nanti, tidak melahirkan anak-anak yang stunting. Iya, jadi kita tuh ke diri sendiri Iya, dulu. betul, diri sendiri lalu kepada teman-teman terdekat, Iya, betul. keluarga terdekat, lalu kita terjun kepada masyarakat. Iya, betul. Mungkin ada tambahan lagi dari Mungkin sudah cukup kalau dari iya, saya, Kak. iya mungkin. Nah, kesimpulan podcast kali ini kita sudah membahas tentang apa itu duta genre, tentang tugas-tugas dari duta genre tersebut, tentang stunting itu seperti apa, dan pandangan remaja nih tentang kebijakan pemerintah untuk pencegahan stunting terutama di Kabupaten Sopeng dan peran remaja untuk mencegah stuntingnya. Betul. Nah, terima kasih buat duta genre kita nih, Muhammad Gufranisa yang Terima kasih kembali. iya, yang sudah memberikan informasi yang sangat bermakna di podcast kali ini, dan kami juga ucapkan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi di podcast kali ini, kami ucapkan terima kasih. Kami juga mohon maaf jika ada salah dari saya dan Dari saya. oke. Saya Al undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.